perekonomian dunia. Ini juga tidak berhubungan dengan apa yang diinginkan pada paragraf 1 karena ada pernyataan akan berulang secara periodik gitu ya. Jadi jelas jawaban yang A untuk soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2. Nomor 2, di sini yang dimintai adalah simpulan dari paragraf kedua. Yang diminta paling mungkin benar. Jadi kita mikirnya yang mungkin aja. Nah, kita lihat dulu paragraf kedua apa yang dipersoalkan di sana. Di sini kita amatin dulu ya. Tidak ada yang bisa memastikan kapan akan terjadi resesi di Amerika. Dan seberapa dasar merambat ke perekonomian dunia. Berarti tetap kan yang menjadi intinya adalah tidak memiliki kepastian resesi di Amerika itu kapan terjadi. Tidak punya kepastian. Kemudian kita lihat kalimat terakhirnya ada kata oleh karena itu. Berarti di sini menyatakan hubungan sebab akibat. Kita harus waspada dan bijak. Jadi tuntutannya ini kita subjek waspada dan bijak dalam menyikapi situasi perekonomian global. Berarti secara keseluruhan. Lalu kalimat terakhirnya kekhawatiran bisa menimbulkan kepanikan. Nah, ini ya berarti kita tidak boleh panik. Tidak boleh khawatir terhadap adanya kasus resesi di Amerika ini. Jadi kalau kita lihat ada hubungan sebab akibat. Jadi arahnya kemana? Kalimat yang terakhir. Pertama, tetap harus waspada dan bijak dalam menyikapi situasi perekonomian global dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang tumbuh kembang ekonomi. Jadi secara besar, secara globalnya apa gitu ya. Nah, kita lihat yang dimintanya kan paling mungkin. Paling mungkin. Ini kata kuncinya di kalimat terakhir. Bijak dalam menyikapi situasi perekonomian global, berarti ini sudah ekonomi dunia. Kemudian kekhawatiran yang berlebihan menimbulkan kepanikan dan reaksi yang semestinya bisa mempercepat terjadinya. Ini ya, memunculkan reaksi. Maka dari 3 kalimat yang kita baca, tiga kalimat penting yang kita baca ini, mana yang paling mungkin? Ya, kita pilih di opsi. Paragraf kedua. Ketidakpastian, tidak bicara soal ketidakpastian, tidak disinggung. Masalahnya ya pasti-pasti aja gitu ya. Makanya kita dianjurkan untuk tidak panik, tetap waspada, tetap bijak. Terus yang berikutnya, resesi. Ini ngomongnya resesi. Datang. Kemudian, kekhawatiran bisa menimbulkan. Kekhawatiran bisa menimbulkan terjadi. Nah, menimbulkan predikatnya. Sedangkan tadi konteksnya, apakah ke sana? Kan tidak ya. Nih, yang berlebihan bisa menimbulkan kepanikan. Dan resesi bisa mempercepat terjadinya resesi. Reaksi. Panikan reaksi. Berarti udah lain dong maknanya. Berarti tidak mungkin kan itu yang dibicarakan di dalam teksnya. Berarti jauh konteksnya. Kemudian kita lihat lagi di bawahnya. Oleh karena itu kita, subjek, harus selalu waspada. Iya, masuk. Dan, kita lihat dulu ya. Di sini kita subjek, waspada, dan bijak. Dalam menyikapi, betul, menyikapi situasi perekonomi global dan domestik
Ya, oke. Bentar. Ini kecoret. Harusnya aku ambil dulu tanda ini ya. Ini kita subjek, waspada, harus waspada, dan bijak dalam menyikapi situasi perekonomian global. Baik global maupun domestik. Gitu ya, lokal maupun secara lokal. Berarti ini lebih logis kalau kita bandingkan pilihan antara A, B, C, dan D. Jadi masuk yang ini sesuai dengan apa yang disinggung di dalam teks paragraf kedua. Berikutnya, ini tadi tidak bicara soal kepanikan, dia tidak jauh dari kepanikan, maknanya beda ya. Yang tidak akan mempercepat. Nah, di sini ada kata apa? Akan mempercepat. Ini predikatnya. Jadi, kepanikan mempercepat, resesi kan tidak. Bukan masalah itu, tapi kita tetap harus waspada. Maknanya berbeda. Jadi, kalau untuk melihat hal-hal begini, dibiasakan kita menganalisis predikatnya. Gitu, ya. Kemudian nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Yang diminta nomor 3, fakta. Ini ya, di paragraf ketiga. Faktanya sebagai simpulan yang mungkin benar. Berarti kalau kita lihat soal 2, 3 itu sama nggak kontennya? Sama saja, hampir sama gitu loh. Tidak masalah. Kita lihat paragraf ketiga. Kita cek dulu. Ini 1, 2, ini. Ini faktanya itu kalau kita melihat isi dari teks ya. Bisa? Nah, sama misalnya, kan yang diminta apa? Ini ada kata pada. Berarti ini ya, terbukti sudah terlambat. Perekonomian, jadi pada tahun ini yang terbukti terlambat itu adalah perekonomian global. Terus kalimat berikutnya memberikan penegasan gitu ya, ditegaskan kembali. Bahkan perlambatannya lebih cepat. Nih, terbukti sudah melambat. Ya, perlambatnya lebih cepat dari perkiraan gitu. Nah, yang diminta sekali lagi simpulannya. Jadi kita melihat kalimat terakhirnya. Gitu ya. Hal itu tuh hal tentang apa? Hal tentang apa yang dibicarakan dalam teks. Nih ya, pemicunya adalah perang dagang. Jadi itu persoalan percepatan dari perekonomian global ini. Ada pergulatan dagang antara Amerika dan Cina. Kebijakan perang dagang Trump, kebijakan perang dagang ini yang dilakukan oleh Trump justru menyulut ketidakpastian perekonomian dunia. Ini ya. Jadi perang dagang Amerika-Cina, Amerika sendiri tidak konsisten mungkin membuat peraturan, akibatnya ini menimbulkan gejolak sendiri di Amerika yang mengakibatkan tumbuh kembangnya ekonomi menjadi terlambat, tersendat katakanlah begitu ya. Terkonfirmasi dari prediksi. Hal itu terkonfirmasi dari prediksi ekonomi dunia yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Udah dapat yang dibicarakan itu masalah apa gitu ya. Tadi kan yang dimintanya adalah simpulan. Oke, kita balik lagi ke soal. Ini kan yang dimintanya simpulan.
Tadi yang dibilang yang terakhir itu kan tidak pasti karena ada perang dagang itu. Karena ada perang dagang kan memunculkan ketidakpastian gitu ya, menyulut ketidakpastian perekonomian dunia. Akibatnya apa? Terkonfirmasilah dari prediksi ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Jadi Mbak bacanya itu biasakan mengambil predikat-predikatnya. Kata kuncinya tidak pasti aja gitu ya. Akibat dari kebijakan Trump yang tidak puguh barangkali gitu ya. Tidak konsisten di dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dapat jawabannya. Kita lihat yang A, perekonomian global sudah melambat. Ya, itu bagian dari tag. Yang ini ya, bagian dari tag. Bukan itu, karena yang diminta adalah simpulan. Kemudian menyulut ketidakpastian perang, bukan perangnya yang jadi persoalan. Bukan perang ini yang menyulut ketidakpastian. Beda makna. Kemudian terjadinya perlambatan, sudah terjadi terlambat karena ada perang, beda makna. Prediksi ekonomi dunia lebih rendah, tidak bicara soal prediksi. Ketidakpastian perekonomian global, iya. Nah, karena tadi tidak konsisten ngomongnya, berarti kan ketidakpastian perekonomian. Mengapa? Dipicu adanya perang dagang antara Amerika dan Cina. Itu sebetulnya yang menjadi persoalan utama di dalam paragraf ketiga. Beres deh. Jadi dapat jawabannya ada di E. Kita masuk ke soal berikutnya. Dah, kita masuk kalau tidak ada pertanyaan. Yang diminta paragraf keempat. Kita masuk yang berikutnya. Paragraf 4 simpulan. Nah, karena bersama aja ya. Cara bacanya juga sama deh. Yang diminta cuma satu nih, masalah probabilitas gitu ya. Ini aja. Kata kuncinya tinggal cari kata ini di paragraf keempat. Kita balik lagi ke teks. Berarti ini ya. Mana nih? Nah, ini dia. Ya. Makin terekspos dunia dengan resesi ekonomi. Dengan ini meningkatkan signifikan. Wah, ini kalimatnya salah ya. Betul kan? Karena ada kata dengan. Coba kalau kata dengannya, mungkin soalnya ini ada soal mengarah ke sini ya. Saya coba buang kata dengannya. Probabilitas resesi di Amerika Serikat subjek meningkat signifikan ke 35% pada Oktober dari 20%. Jadi oke, salah. Sebentar ya. Salah. Ambil. Nah, ini meningkat. Harusnya gini nih. 2018 20%. Meningkat menjadi 35% di 2019. Berarti meningkatnya berapa persen tuh? Mencapai 15%. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Coba makna katanya dulu. Oke. Makna katanya dulu. Ibu buka kamus ya sebentar biar kita yakin diksinya. Ini
Nah, gitu ya. Oke. Tidak ada di kamus, berarti kita harus mencari. Oke, kita abaikan dulu deh. Kemudian Jerman 35 dari 10%, berarti ini naik 25%. Jepang lebih tinggi 35 ke 40%. Berarti Indonesia merespon. Menghadapi tekanan perekonomian, Indonesia harus konsisten. Aduh, Ibu lagi flu nih. Indonesia harus konsisten. Mengapa? Membenahi masalah struktural ekonominya. Kemudian selain itu dia juga harus bisa antisipatif, bersifat mengantisipasi dan adaptif menghadapi gejolak eksternal. Jadi dari luar ya, yang sudah makin terpapar, berarti ya itu nggak jadi masalah lah, karena itu dari luar beradaptasi gitu ya, bersifat menyesuaikan diri, terus mengantisipasi apa yang akan muncul secara nasional terhadap tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 4 ini, dia membicarakan masalah yang mungkin benar tentang kesimpulan dari paragraf ini. Yang jelas ini yang dibicarakannya. Apa sih yang muncul probabilitas ini? Problem, masalah resesi di Amerika meningkat signifikan. Lumayan, semuanya meningkat. Negara Jepang, Asia juga ya, berarti punya pengaruh juga terhadap Indonesia. Berarti yang akan muncul itu adalah masalah ini sendiri, probabilitas ini sendiri. Mengapa? Mengapa kalau kita lihat ini pernyataan nih. Nah, kalau kita lihat apakah dia bicara soal simpulan? Kalau dia bicara soal simpulan, berarti kan bicara soal Indonesia. Kesimpulannya apa sih yang terjadi dengan masalah ini? Indonesia harus bisa mengantisipasi dan beradaptasi terhadap apa yang terjadi dengan tumbuh kembangnya perekonomian dunia. Nah, ini ya, kalau kita bicara soal kesimpulan itu kan harusnya Indonesia yang dibicarakan. Kita lihat dulu nomor 4 ini apa yang dibicarakan. Mungkin benar. Ekonomi paling tinggi. Nah, ini kan tidak simpulan ya. Paling tinggi resesi. Justru yang paling tinggi kalau kita lihat tadi bukan Amerika. Yang mencapai 40% tadi Jepang justru ya. Coba. Resesi paling tinggi terjadi di Jepang. Ya betul. Kan kalau apa tadi? Amerika kan nggak begitu tinggi ya. Jepang sampai 40% itu sudah mendekati separuh dari kehidupannya terjadi resesi. Kemudian di Jerman tidak begitu mengkhawatirkan. Tidak bicara tuh tidak menyinggung masalah Jerman. Indonesia menghadapi tekanan perekonomian, tidak menghadapi. Tapi kita dianjurkan untuk bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan keadaan dunia, perekonomian dunia. Dunia akan terjadi krisis, tidak secara spesifik bercerita tentang dunia. Ya kan? Terjadi krisis, belum disinggung sampai di situ. Berarti kalau kita lihat seharusnya bukan ngarah kesimpulan ya, ngarahnya harusnya kemana nih? Pernyataan gitu ya. Kalau pernyataan, yang klik itu ada di sini nih. Tapi yang dimintanya memang tentang
probabilitas. Jadi kalau bicara khusus probabilitas, maka resesi paling tinggi terjadi di Jepang. Itu juga masuk. Simpulan yang sehubungan dengan probabilitas. Beres deh, karena yang lain nggak ngomongin soal itu. Pernyataan saja di dalam teks. Kemudian paragraf kelima. Ini berandai-andai. Seandainya waktu itu perekonomian Cina tidak stabil. Nah, kalau tidak stabil ya, Bima nih kalau tidak stabil, apa yang terjadi kalau tidak stabil? Kalau dia tidak stabil, nggak mungkin dia mau kasih pinjam, nggak mungkin dia mau toleransi dengan negara yang lain. Namanya juga tidak stabil, berarti dia ripuh juga, berarti dia punya masalah juga, kan kayak gitu ya. Beberapa negara sudah mulai bertumbangan, berarti kalah dong, chaos ya, dan terjebak dalam resesi. Nih, beberapa negara mana aja? Ada Venezuela, Turki, Argentina, Italia, dan seterusnya. Negara maju dan berkembang. Nih, negara maju dan berkembang berarti termasuk Indonesia. Mengapa? Dengan ini, lain halnya dalam tren melambat dan berjuang untuk menghindari terjadinya krisis. Jadi, negara maju dan berkembang, mengapa? Nih, lainnya dalam tren melambat dan berjuang untuk menghindari terjadinya krisis. Berarti kita lihat di sini ya, mana predikatnya? Dalam tren melambat dan berjuang untuk menghindari. Gitu. Melambat dan berjuang. Berarti negara maju dengan berkembang masih antang-antang aja, tapi udah keseok-seok gitu ya, adalah Venezuela, Turki, Argentina, dan seterusnya. Kemudian yang di bawahnya sangat wajar muncul kekhawatiran, nah gitu ya, akan adanya resesi ekonomi seperti 10 tahun yang lalu. Udah tidak masalah, karena tadi kan yang dibicarakannya Cina tidak stabil gitu ya. Kita lihat kembali situasi global 2008 dengan 10, mengapa cukup besar dan mengejutkan. Dimulai dari negara maju Amerika, merambat ke Jepang, Uni Eropa, Rusia, dan negara lain. Kemudian bisa lebih buruk. Bisa lebih buruk. Tetapi untungnya masih ada Cina. Nah ini ya, masih ada untung. Untung menjadi penyangga perekonomian global. Berarti si Cina ini dia penyangga perekonomian global. Kalau dia menyangga berarti dia menopang, mendukung perekonomian yang agak lemah. Ya udah babak belur itu misalnya tadi ya Venezuela dan kawan-kawannya itu udah nggak berkutik. Tapi untuk negara maju dan berkembang masih disupport ya, atau Cina memberikan utang ke negara-negara kurang maju gitu ya. Bahkan negara maju atau berkembang pun dia kasih pinjaman, kalau dia pakai bunga rendah ya orang juga mau. Tidak masalah gitu kan. Nah, yang diminta di soal tadi ini. Cina menganggap perekonomian global. Masih ada Cina menjadi penyangga. Kata kuncinya menyangga. Jadi penyangga itu yang pendukung, membantu, menolong. Jadi berarti Cina menolong negara-negara berkembang dengan negara maju. Bahkan tidak menutup kemungkinan, ya kan? Negara-negara seperti Venezuela juga mendapat pinjaman dari Cina. Tentu dengan bunga yang rendah dan lain sebagainya. Nah ini tadi paragraf ke-5. Isinya yang ini ya. Oke. Sekarang kita hubungkan dengan soalnya. Terlalu jauh soalnya ya. Oke. Nih. Apa jadinya kalau Cina tidak stabil? Bagaimana mungkin satu negara kalau dia tidak stabil mau kasih pinjaman, mau menjadi penopang, menopang dirinya sendiri aja tidak bisa, bagaimana mungkin ia bisa menopang negara lain? Gitu aja.
Berarti menyangkut masalah apa? Penyangkalan dari menopang tadi. Beres deh. Berarti yang A, perekonomian negara kawasan ASEAN akan terkena dampak. Kan tidak spesifik bicara soal itu. Ini yang dibicarakan akan terkena. Tidak bicara juga di kawasan ASEAN. Kan cuman Jepang aja, negara-negara berkembang ya. Negara berkembang mungkin diantaranya termasuklah Indonesia, Jepang, Thailand, dan lain sebagainya. Sangat wajar munculnya kekhawatiran akan adanya resesi. Khawatir terhadap apa? Resesi. Enggak spesifik. Ini akan diomongin Cina. Seperti Venezuela, kenapa? Rontok. Betul dia rontok. Karena nggak mampu. Pernyataan yang ini. Tidak bisa kita tarik sebagai simpulan. Berarti A, B, C sudah tidak mungkin. Kita lihat perlu melihat kembali situasi ini juga merupakan pernyataan. Berarti perlu melihat kembali situasi resesi. Situasi resesi perlu dilihat kembali, gitu ya. Berarti ini tidak perlu karena ini pernyataan. Resesi ekonomi global tahun sekian akan semakin parah, iya. Karena apa? Karena tidak didukung. Jadi kalau Cina tidak mendukung, tidak memperkuat perekonomian negara maju dan negara berkembang, terutama negara yang rontok tadi, dikatakan begitu ya, Venezuela dan kawan-kawannya, ini kalau tidak ditolong sama Cina, tambah mendapat kesulitan. Perekonomian semakin memburuk. Gitu ya, berarti jelas. Nomor 5 jawabannya adalah yang E. Simpulan paling benar mengenai upaya yang dilakukan negara maju dalam melahirkan pemulihan ekonomi. Nah, logikanya saja, upaya yang dilakukan negara maju dalam melahirkan pemulihan ekonomi. Yang diminta itu adalah pemulihan ekonomi. Kita lihat dulu paragraf yang ke-6. Di sini bagaimana solusi negara maju itu melakukan pemulihan ekonomi. Nah, di sini pernyataannya. Ini improvisasi kan kalimat nomor 1-nya. Kita akan mengamati kalimat di bawahnya tuh. Oke. Saya sambil minum. Kita lihat nih kalimatnya. Amerika, Uni Eropa, Jepang memberi suntikan doping melalui apa? Suku bunga sangat rendah dan kebijakan moneter non konvensional. Udah, itu aja intinya. Betul ya? Nomor 6 tadi. Sebentar, aku baca lagi nih. Upaya yang dilakukan negara maju dalam melahirkan pemulihan. Ya udah, ini tadi. Jadi supaya negara itu maju, negara yang tadi, negara-negara yang berkembang, supaya ekonominya tetap bertahan, udah kasih pinjaman lah. Kasih pinjaman, bunga ringan gitu ya, bunganya rendah, terus menurunkan kebijakan moneter yang non konvensional. Berarti kalau konvensional kan lama kuno, aturan-aturan baku standar tetap digunakan gitu kan. Tapi kalau non konvensional berarti menyesuaikan keadaan atau kondisi perekonomian pada saat itu gitu kan. Nah, lihat di sini memberikan aset keuangan bank komersial dan institusi swasta lain sehingga menambah suplai uang dalam perekonomian ini. Berarti di sini terjadi apa? Bank sentral membeli aset keuangan bank komersial. Berarti menopang, ya udah ditampung dulu, dibeli dulu supaya menguat, dapat keuntungan. Kalau dapat keuntungan berarti ekonominya menguat, kan logikanya begitu ya. Lalu di sini masih dimainkan QE-nya, quantitative easing. Terus bawahnya di sini kata tanya, nggak perlu kita pikirkan, menjadi obat perangsang untuk minjem ya. Ada dalam, terus di sini bank sentral. Nah,
The Fed terpaksa menurunkan suku bunga nih. Menurunkan suku bunga. Jadi kalau suku bunganya itu kecil, negara yang berkembang, negara yang tertekan dengan keadaan ekonomi yang sekarang, ya semangat lagi, pinjam uang lagi, putar lagi, bangun usaha lagi, gitu kan? Bisa bangkit lagi. Mengapa? Karena Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga. Ya berapa suku bunganya bisa lihat datanya ya. Dari 5,25% menjadi 0, lumayan. Dengan tempo 16 bulan, setahun lebih. Ya kan? Cukup menurun bunga acuan The Fed juga menggunakan QE sehingga aset The Fed meningkat sangat signifikan. Otomatis beres. Ini artinya ada tambahan suplai dolar, yaitu sekian dolar. Berarti di sini ya, ada tambahan suplai dolar Amerika sekian triliun dolar. Dah, dapat gambarannya apa yang dibicarakan. Jadi usahanya tadi apa? Ya cukup menurunkan suku bunga saja gitu. Jadi kalau suku bunganya udah turun, ya kan? Terus dipengaruhi lagi dengan QE tadi, ya kan? Kalau si QE ini membantu dengan suku bunga yang rendah, maka perekonomian otomatis meningkat kembali. Jadi kata meningkat itu yang dibicarakan. Beres deh. Menurunnya suku bunga, betul, turun yang 6. Ya, menurunnya suku bunganya, pemulihan suku bunga, yang turun suku bunganya tadi siapa? Bukan The Fed ya. Negara berkembang, negara yang kuat. Bank sentral membeli aset, itu bagian dari tech. Terus negara besar, negara maju tadi ya. Negara maju ini kan bank sentral nih. Bank sentral Amerika. Yang tadi bicara soal Amerika, Uni Soviet, Uni Eropa, Jepang. Kenapa? Memberikan suntikan. Nah, ini masuk. Memberikan suntikan doping melalui suku bunga yang sangat rendah. Kebijakan EQ. Ini lebih lengkap. Jadi kalau kita lihat, jawaban yang C lebih akurat dibandingkan dengan AB. The Fed menurunkan suku bunga tidak terbatas, gitu ya. Ada doping dan menurunkan suku bunga. Jadi ada support, tanpa support juga nggak bisa. Yang mensupport tentu negara-negara yang berkembang, negara maju mensupport negara yang anjlok, maka dia juga menolong negara yang sedang berkembang. Beres. Ini peningkatan aset enggak? Peningkatan aset itu tambah babak belur kalau misalnya suku bunganya masih tinggi atau dibuat konvensional, ya kecekek juga gitu ya. Tidak mungkin. Kita masuk ke soal berikutnya. Kita lihat, oke, satu soal lagi untuk teks 2. Berikutnya, ada pertanyaan sampai di sini? Dapat ya? Sekarang kita ke 6. Yuk. Masih bicara soal simpulan tuh. Tapi apa yang dilakukan bank? Ya, tadi sudah kita baca dong. Si bank sentral tadi jelas ya. Dia menurunkan suku bunga di sini. Tapi paragraf 6, kelanjutan dari yang tadi. Ini juga nih. Jadi apa yang dilakukan oleh bank sentral yang menurunkan suku bunga secara agresif dari sekian, banyak sekali turunnya. 5 poin. 5 poin utama. Jadi kalau kita lihat di sana, terlihat jawabannya ada di A. Sini ya.
kita lihat yang sangat agresif penggunaan QE terbukti mampu. Nah, ini predikatnya ya. Terbukti mampu meningkatkan aset. Beres deh. Nah, ini simpulan banget dari paragraf ke-6. Beres deh. Ini nggak nyambung, tambah suplai dolar Amerika yaitu sekian. Kemudian membeli aset enggak, menambah suplai enggak. Beres deh. Nomor 7. Agak susah ya karena ini kalau saya perhatikan bahasanya juga bahasa ekonomi. Ada beberapa teks yang perlu pemahaman tersendiri. Karena ini mungkin anak IPS jauh lebih nyambung saya rasa ya kalau bicara soal perekonomian. Jadi ini juga bisa berpikir kemana-mana. Sebetulnya bentuknya sederhana sih kalau saya lihat. Ya adanya resesi ya tahun seginilah. Gejolak dunia ini ya. Kalau tidak diantisipasi oleh negara yang berkembang, ya ini efek dari kepemimpinan Trump juga yang tidak konsisten di dalam membuat keputusan, akhirnya ada perang dagang antara Amerika dan Cina. Ya efeknya ya begitu, tarik ulur gitu ya. Nah mungkin ini tumbuh kembang ekonomi, anak IPS lebih paham sejarah pertumbuhan perekonomian Indonesia. Baik, selesai sudah teks 1. Kita mau masuk ke teks 2. Sebelum masuk teks 2, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak, kita lanjut. Teks 2. Beres. Yuk. Yang dimintakan gagasan utama standar ya, kalau yang ditanya yang seperti ini. TO kita itu soalnya masih seputar ini juga, tapi nilainya masih kurang bagus. Itu kira-kira apa ya penyebabnya? Boleh tahu nggak? Kesulitan kalian ada di mana nih? Nilai TO-nya belum sampai angka 800 ya? Masih ada yang nilai di bawah 600. Padahal kita sudah masuk buku baru nih. Targetnya itu semester 2 TO-nya sudah harus mencapai 700. Nanti bulan depan kalau bisa ya di atas 700 lagi. Karena bulan depan kan akhir bulan depan kita sudah masuk intensif nih. Soal kita sudah mengolah soal UTBK yang sebenarnya. Kira-kira apa ya? Boleh sharing dengan saya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Yuk, silakan. Ada masalah nggak di bahasa Indonesia? Alia, Aura, Boni, Dava, Esa, Hasan, Kay, Maria, Maura, Salsa. Punya masalah nggak, sayang?
TO-nya masih belum bisa angka 700 tuh. Gimana dong? Ada masalah nggak kira-kira? Ayo dong, responnya bagaimana nih? Biar Ibu tidak merasa ngomong sendiri nih. Tidak merasa mendominasi nih. Kita bisa sharing deh. Kira-kira yang jadi masalahnya apa gitu. Metodenya apakah kita tetap pakai metode ini atau mau saya ubah kira-kira metode apa yang baik untukmu. Karena online itu gampang-gampang susah sih. Yuk, Alia, ada masalah nggak sayang? Dengar nggak nih Alia? Zidan deh, Zidan. Oke. Hasan. Jarang kebahas. TPS 3 jarang kebahas. TPS 3 itu sebetulnya sudah ada di seputar ini, sayang. Ini TPS 1 kan hanya spesifik TPS 1 yang dulu. Nah, tapi kalau yang udah ke sini ini TPS 3 nih. Ini TPS 3. Sebetulnya di kaji latih kita itu yang tidak ada hanya TPS 1 yang biasa kita pelajarin. Nah, bulan depan TPS 1, 2, dan 3 itu akan dibahas secara keseluruhan. Nah, selama kita belajar KBM online ini, TPS 2 dan 3 itu mendominasi. Nah, coba di apa? Apa ya? Dilaporkan ke saya kira-kira karakter soal yang bagaimana yang masih bingung. Kalau yang tadi kan masuk kategori ini teks 2 itu ini bisa di satu sebagian tapi nggak semuanya. 1-2 model-model yang begini. Nah, yang ini udah masuk nih, udah masuk ke 2, ke 3. Gitu loh, hanya saja yang TPS 1 itu hanya sebagian yang dibicarakan sampai nomor 7 ini saja. Saya pengen tahu karakter yang mana gitu loh. Karena TO-nya masih kurang bagus ya. Sedih juga sih Ibu nggak tahu apa yang mesti saya lakukan gitu loh. Apakah sayanya terlalu lambat, terlalu cepat, nggak tahu juga karena tidak terevaluasi. Tapi kalau mau dievaluasi bolehlah kan untuk kebaikan bersama. Tidak masalah kalau menurut saya gitu. Nggak apa-apa kok. Kan lebih kebaikan ya. Jadi biar sama-sama senang. Kalian senang, Ibu juga senang. Kalau misalnya ini kurang tepat cara penyajiannya, yuk kita pikir bareng. Gimana ya caranya supaya senang? Apa metode pengajarannya kita ganti, kita pakai studio, pakai crop lagi, di crop satu persatu gitu ya. Atau kita harus tatap-tatapan gitu kan? Bagaimana gitu? Kalau tatap-tatapan berarti kan Ibu harus tambah kamera ini PC-nya. Karena saya di rumah, jadi kebetulan PC-nya belum ditambah kamera. Nggak bisa juga ya sekarang saya bertatap muka. Jadi enaknya gimana gitu loh. Kalau tatap muka juga, sayanya yang terlihat bicara. Kalian, Ibu nggak ngelihat nih aktif atau tidaknya. Jadi aktif atau tidaknya anak-anak, saya melihat dari sapaan, dari teguran. Kalau ada reaksi ya berarti mendengar. Hasan nih ya, seperti Hasan, hampir setiap ibu masuk pasti standby. Kalau dipanggil pasti ada. Terima kasih ya nak, sudah merespon. Bolehlah nanti ditulis atau ngobrol deh sama Bu Desi barangkali ya, wali kelasnya. Nanti ngobrol kira-kira apa yang mau saya lakukan. Baiknya bagaimana gitu loh. Biar kalian maksimal gitu hasilnya. Ada plus minus sih kita online itu ya. Ada plus minus dengan tatap muka. Oke deh. Kalau tidak ada masalah ya, kita lanjut saja. Kita masuk ke teks 2. Yang merespon saya pada sore hari ini Hasan. Terima kasih Hasan.
Minyak yang digunakan sebagai sumber energi bagi kehidupan mengalami, ini predikatnya ya, eksploitasi. Udah, yang diminta gagasan utama. Paragrafnya, paragraf 1. Paragrafnya cuma 1. Di sini tidak mungkin kita pilih, karena ada kata menurut. Menurut itu kan opini ya, opini si Lukita ini. Pah memberikan efek. Berarti dia ngomongin apa nih? Pah memberikan efek itu. Apa itu Pah? Ya silakan dibaca teksnya. Jadi beres. Tinggal mencari kalimat satu ini di opsi. Jadi kalau kita mencari kalimat satu ada di mana dong? Pengeboran. Jauh lah, nggak ngomong soal pengeboran. Berarti ini nggak mungkin. Nggak ngomongin itu kan? Minyak sebagai sumber energi sering. Nah, masuk nih. Ada kata apa? Ada kata eksploit, mengalami predikatnya. Mengalami apa? Eksploitasi berlebihan. Masuk. Jadi cuman ini nih kalimat satu. Kan nggak mungkin yang lain juga ikutan. Lalu yang berikutnya dikatakan apa? Nih salah satu zat polutan. Kan nggak ngomongin soal polutan. Berarti jauh. Nggak ngomongin soal polutan. Coret. Kebocoran pengeboran. Jauh. Tidak bicara soal kebocoran. Apalagi bicara soal pah. Pah ini opininya si sebentar ya, ini ngomongin pah. Jadi kan ada kata menurut nih, menurut lu kita pah memberikan efek. Ya, kita bicara soal si pah itu sendiri. Menjadi padu salah satu zat polutan, berarti kata kuncinya apa ya? Salah satu zat polutan, berarti kita mikir polutan. Zat polutan, mengapa? Adalah polisiklik. Nah, itu aja. Terdapat dalam minyak bumi mentah adalah poli. Zat polutan adalah poli. Berarti kita harus mikir tentang apa itu? Zat polutan, poli. Gitu kan? Katanya itu yang kita cari. Oke, yuk. Mana-mana? Mana polutan? Pembocoran mengakibatkan pencemaran. Nah, ini ya. Polusi kan pencemaran. Menurut Febria, senyawa pah merupakan senyawa berbahaya. Bersifat toksik. Nah, ini. Toksik, karsinogenik, kemudian mutagenik. Ini sebagai apa ini? Tiga ini. Berbahaya. Polusi ya, yang menimbulkan polusi. Merupakan salah satu kelompok pah berbobot tinggi memiliki struktur dengan 4 cincin aromatik. Ada A, B, C, dan seterusnya. Udah dapat pencemaran, polut. Berarti pencemaran yang di sini nih, racun-racun yang ada di sini merupakan senyawa yang berbahaya. Berbahaya berarti polutan kan? Berarti harusnya diletakkan setelah kalimat ketiga. Ada nggak? Sorry. Kok ketiga? Kedua. Ini pencemaran. Betul ya? Kalimat 2. Iya. Pengeboran minyak, subjek, mengalami predikat pembocoran dan mengakibatkan pencemaran. Pencemaran itu sama nggak dengan polusi? Sama. Si ini tadi, si sampah-sampah ini tadi, polutannya ya, polusi ya. Berarti polutan itu kita letakkan setelah kalimat nomor 2. Kalau kita letakkan kalimat 3, sudah berbentuk apa dia? Karena bersifat toksik, senyawa. Hasil dari polutan itu. Kalau ada unsur yang lain. Gitu ya. Nah ini apa ya, pelajaran apa ini? Fisika masuk? Kimia kali ya? Ke IPA, pelajaran ke IPA. Udah, beres. Berarti mana lebih tepat, kalimat 3 atau kalimat 2? 3, 1, 2, 3. Kalimat 2 ya, 3-nya udah menyimpang. Beres deh.
Gitu. Nah, yang ini kan udah paham tuh. Kita nyambung ke teks. Kemudian pola. Pola itu ngelihatnya predikat aja. Oh, sini polutan belum saya bicarakan. Ini kayaknya kita salah ya. Salah teks. Nah, kita baru soal yang ini. Soal yang nomor 9. Salah coret. Harusnya di sini ya. Kemudian polutan. Arti kamus aja barangkali ya. Polusi hasil bendanya. Jadi ini polusian ke kata benda. Berarti si bendanya itu sendiri. Kalau benda tadi ada ABC tadi. Ya, yang ini tadi. Bersifat ABC ini kan polutannya. Kalau senyawa berbahaya bagi lingkungan karena ini gitu loh. Berarti jelas di sini polutan itu bendanya, hasil dari reaksi bocor tadi mengakibatkan, nah ini yang B. Kemudian 11, tidak tepat ditemukan. Tidak tepat, yang diminta adalah kata berimbuhan. Yang salah, mengalami alam pembocoran proses pembocoran, betul? Pembocoran, membocorkan. Nah, ini perlu. Berbahaya merupakan berasosiasi. Kayaknya boleh-boleh aja ya. Coba kita lihat yang ini. Kalimat kedua. Kita ngeliat aja dulu ya. Sebentar. Minyak lepas pantai yang dilakukan oleh mengalami pembocoran. Mengakibatkan. Masa proses membocorkan harusnya mengalami kebocoran. Lebih tepat kita pakai kata kebocoran. Yang ini ya. Jadi harusnya pean karena kata benda. Jadi lebih tepat kalau kata pembocoran itu kita pakai. Ini kita pakai istilah kebocoran. Gitu ya. Kata benda ya. Kebocoran. Itu lebih tepatnya. Proses pembocoran itu kan proses membocorkan. Berarti unsurnya sengaja. Harusnya tidak membocorkan, tapi kebocoran, mengalami kebocoran. Nggak mungkin juga bocoran gitu kan. Bocoran benda dan tidak baku. Terus peran tidak baku. Pembocoran, membocorkan. Berarti unsur sengaja. Kalau ini kan unsurnya ketidaksengajaan. Jadi kalau ketidaksengajaan kita pakainya ke an. Itu lebih tepat. Kebocoran dan mengakibatkan. Jadi ada unsur tidak sengaja. Kesalahan penggunaan tanda baca 1, 2, 3, 4, 5 tanda baca yang diminta di sana. Kalau tanda baca kita tinggal lihat saja tanda baca berarti yang menggunakan titik, titik koma, titik 2 dan lain sebagainya. Nah, ini ada koma di sini ya. Koma itu ada menurut Febria. Koma. Oh, ini benar ada kata menurut. Ini nih. Di kata dan ini rincian ya. Kalau dia rincian berarti sebelum dan itu harus kita kasih koma. Berarti ada di kalimat 3. Kita cek dulu yang 4-nya. 4-nya di sini aromatik lebih sulit di degradasi persisten di lingkungan hidro dan dengan oke, aman ya. Kemudian et al titik oke. Ini menurut ini oke. DNA iya, benar. Berarti dapat jawabannya kalimat ketiga. Merinci. Jadi merinci itu sifatnya adalah harus diingat. Jadi soal-soal itu munculnya ya begitu saja gitu ya. Subjek, predikat di sini tidak perlu kita pakai koma. Komanya ada di mana? Di sini ya. A,
kita kasih koma, B, pakai dan dulu, baru kita kasih C. Itu fungsi dari rincian ya. Subjek, predikat, ABC. Ini ABC itu rinciannya. Kalau bukan rincian ya kita tidak boleh. Nah, saya ambil contoh misalnya saya membeli alat tulis, pena, penggaris. Tapi kalau misalnya di sini saya tulis saya membeli apa? Alat tulis. Ini kalau kita tulis begitu ya. Alat tulis, baru kita kasih titik 2. Alat tulisnya apa saja? Ada A, ada B, koma, dan C. Jadi kalau dia ada kata penyangganya racun, misalnya memunculkan racun, zat yang beracun di antaranya A, B, C, D, maka wajib harus ada titik 2. Nah, di soal tadi kan tidak ada unsur itu. Maka nomor 12 udah aman, jawabannya di posisi yang C. Kemudian di soal nomor 13 yang diminta di sini adalah poli. Oh, kok poli? Pola. Pola kalimat itu melihatnya di predikat aja. Kalau predikatnya bisa dipasifkan, jadi aku bikin praktis aja ya, mengingat rasanya pernah kita bicarakan. Predikat, jika predikat gini aja deh. Jika predikat, jika predikat bisa dipasifkan, jika predikat bisa dipasifkan, berarti kalimat memiliki objek, otomatis berobjek. Kalau mau cepat. Tapi hati-hati. Mengapa hati-hati? Ada kalanya si predikat itu tidak menggunakan imbuhan, gitu ya, ataupun menggunakan imbuhan. Saya ambil contoh predikat. Ini predikat ya. Kalau misalnya predikatnya itu menggunakan kata makan. Ini kan bisa kita ganti dengan dimakan, berarti ada objeknya. Makan, dimakan, buang, dibuang. Itu otomatis dia ada objek. Nah, ini berarti bisa dipasifkan. Ada objek berarti ya, berarti dia punya objek. Karena bisa dipasifkan. Tapi tidak selamanya bentuk yang seperti ini, P yang seperti ini, dia berobjek. Misalnya mandi. Mandi, ini belakangnya tidak akan pernah mandi, menangis, gitu ya, katakanlah begitu ya. Ada mandi, ada menangis. Ini tidak akan pernah punya objek, tapi dia memiliki keterangan. Berarti kalimatnya gimana dong polanya? Polanya pasti S, P, keterangan. Karena tidak akan pernah diikutin oleh pelengkap atau tidak pernah diikutin oleh objek. Ini yang pakai kata dasar ya, kata tanpa imbuhan. Nah, begitu juga misalnya kalau predikatnya kita ambil contoh misalnya saja kata menjadi. Mandi ya. Predikat mandi. Mandi, koma menangis. Mandi, menangis. Gitu ya. Nah, ini otomatis dia tidak akan pernah punya objek, tapi yang dia miliki adalah keterangan. Bentar. Kenapa ini? Bentar ya, saya catat di sini. Nah, ini ya. Berarti yang ini jelas dia
akan punya pola subjek, predikat, keterangan. Kalau dia menggunakan kata yang seperti di atas, bisa dipasifkan gitu ya. Berarti dia punya pola pasti SPO kayak gitu. Kenapa hilang ini? Mandi. Kok gitu ya? Kenapa ya? Kok aku salah nulisnya ya? Menangis. Polanya kenapa hilang? Nah, gitu deh. Udah beres. Kalau berpelengkap gimana? Kalau dia pakai pelengkap, kalau polanya ada pelengkap, misalnya predikatnya, kalau dia tidak bisa dipasifkan. Kita ambil contoh, misalnya kata menjadi. Yang sering keluar ya. Kalau enggak, kata merupakan. Merupakan. Nah, ini pasti polanya tidak akan berobjek karena tidak bisa dipasifkan. Dia pasti polanya ada predikat dan menggunakan pelengkap. Ya kalau enggak ya make ya intinya tidak bisa dipasifkan lah. Bisa 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 di atau mana sukalah. Intinya tidak bisa dipasifkan. Kan yang dimintanya pola. Dengan kalimat satu. Nah, kalimat satu kita tinggal lihat predikatnya. Bukan predikatnya mengalami. Bisa predikat yang di sini kita ganti dengan dialami. Bisa nggak? Mengalami, dialamin. Eksploitasi. Berlebihan dialami. Minyak kan nggak logis ya? Gitu kan? Bisa mengalami, dialami. Kalau orang kan bisa. Tapi kalau minyak bisa nggak? Gitu cara analisisnya. Karena yang diminta adalah pola. Nomor 13. Yang diminta adalah kalimat nomor 1. Kalau kita melihat kalimat 1 tadi kan mengalami ya. Nah, kita lihat di sini merupakan. Predikatnya kata merupakan. Saya langsung tembak aja ya. Ini predikatnya merupakan dirupakan nggak bisa. Salah satu seni kelompok yang memiliki. Berarti ini kan adalah. Nah, berarti kan sama nih polanya. Merupakan adalah. Berarti berpelengkap kan? Ini juga pakai adalah. Kemudian di sini yang D ini mendegradasi. Lalu yang ini mendapatkan. Informasi didapatkan, uji coba. Nah ini juga kan, kalau kita lihat mana yang lebih tepat. Senyawa piren. Kan nggak bisa juga ya. Jadi kita tinggal memilih. Mau ada antara dua ini. Antara D dengan E. Melihat dari struktur imbuhannya me. Yang udah pasti kan A dengan B sudah nggak mungkin. Yang C sama persis, sama-sama pakai kata adalah. Berarti A, B, C itu sudah jauh. Nah, tinggal dua nih. Nah, apa bedanya antara D dengan E? Kan sama-sama pakai me di sini. Terdapat unggulan. Bakteri yang unggul dalam ini, kan di sini ada kata dalam. Berarti kan polanya juga jadi berbeda. Uji sub yang dilakukan mendapatkan, ini juga sama. Berarti kalau kita mengamati, ini mana sih jawabannya? Sangat membingungkan kalau gitu ya. Mendapatkan, coba. Yang dilakukan, subjek ya. Berarti ini subjeknya. Yang dilakukan, subjek. Mendapatkan predikat, informasi. Ini lebih logis dibandingkan dengan yang D. Jadi kalau kita mengamati teks di pilihan yang E lebih tepat dibandingkan yang D melihat dasar pemikiran di kalimat ini. Mengalami eksploitasi secara ya, kemampuan
Mudah. Lebih ini yang lebih tepat dibandingkan dengan yang tadi. Yang ini tidak jelas kalimatnya. Mengapa tidak jelas? Ada kata dalam di depan kata mendegradasi. Itu sudah lari. Mengapa? Tidak punya predikat. Beres deh. Kita masuk ke teks berikutnya. Sepertinya tidak selesai kita ya. Yang di sini diminta makna kata saja. Naik turun nih, fluktuatif. Bersifat naik turun. Itu arti dari fluktuatif. Pada pasar sering dihadapi dengan risiko yang tinggi karena harga saham bersifat dan stokastik. Ya, betul ya. Berarti tidak perlu kita ubah. Jadi jelas pilihannya ada di yang A. Kemudian nomor berikutnya ada T, bahasa Inggris ya. T harusnya tas, komoditas, komoditi. T jadinya tas. Berarti kalau T jadi tas yang ini dong, yang betul. Gitu kan? Oh, sorry. Yang B tidak menjadi tis tapi jadi tas yang ini. Kemudian 16. 16 itu, ini maknanya ya. Makna penaikan ada. Naik kata dasarnya. Pean. Pean, bukan pekan. Kan tidak ada nih konteks pekan. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya kan naik. Jadi ada bentuk proses penaikan. Kan tidak baku bentuk kata itu. Tetapi kalau dia pakai mekan, itu logis. Karena ada imbuhan mekan. Jadi itu lebih tepat pakai mekan ya. Jadi lebih tepat menggunakan mekan. Kita lihat mekan, menaikkan. Ada di D. Gitu deh. Gitu ya. Oke, saya sepertinya tidak selesai menjelaskan ini. Oke. Bentar. Ini ya. Nah, tidak perlu kita lihat. Nah, ini ada perbaikan. Minggu depan saja saya bicarakan. Karena kita harus hati-hati untuk soal yang 17 ya. Karena sering keluar bentuk-bentuk yang seperti ini. Minggu depan saya bicarakan. Tapi yang kalau ini kan tidak sebagai latihan saja. Jarang juga kita temukan soal yang sama muncul kembali dengan tipe karakter soal seperti itu. Ya, baik. Saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai akhir pertemuan. Masih eksis jumlah yang hadir. Terima kasih. Silahkan nanti bertanya sama Ibu Desi, kalian kepengennya apa yang mesti saya lakukan untukmu supaya interaksi KBM kita berlangsung dengan baik. Semoga apa yang saya sajikan di sore hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Selamat istirahat, kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Selamat sore. Terima kasih, Bu.